Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik panjenengan yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam limpahan rahmat kasih sayangnya Allah, selalu dalam perlindungannya Allah, dan semoga panjenengan semuanya dilancarkan rezekinya, rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, pada malam hari ini seperti biasanya kita akan melakukan proses mediumisasi, menarik salah satu gaib untuk kita ajak berdialog tentang maraknya sholawat ya, yang akhir-akhir ini diiringi dengan jogetan-jogetan, dengan tarian-tarian. Bahkan ada di salah satu pendidikan Islam itu ada lantunan sholawat yang diiringi oleh tarian yang auratnya terbuka, yang dilakukan oleh kaum perempuan itu. Coba nanti kita akan menguak dari sisi gaibnya. Sebetulnya kondisi ini yang maraknya sholawat diiringi dengan joget-joget itu, bahkan di pengajian-pengajian ada cerita apa dari sisi gaibnya. Mohon doanya dari saudara-saudara semuanya, mudah-mudahan proses mediumisasi nanti diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bagi saudara-saudara semuanya yang belum subscribe, bisa subscribe, like, dan di share. Mudah-mudahan dari proses mediumisasi nanti ada pelajaran positif yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Jadi langsung saja kita mulai proses mediumisasinya. Siap? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Ning Nirwana. Assalamualaikum malaikat. Tolong dibantu tubuhnya mediator ini dibersihkan dari seluruh penyusup, seluruh jin setan menepis fasik yang ada dalam tubuhnya mediator ini, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Diikat semuanya, dirantai paling badan semuanya, tendang keluar. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, keluar semuanya bersih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan bantu kami malaikat dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Tempat ini di benteng gaib, radius 20 km melingkar. Benteng gaib, tidak ada penyusup satupun yang bisa masuk kecuali yang saya maksudkan. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Assalamualaikum malaikat. Tolong dibantu, ditarik salah satu gaib yang bisa menceritakan tentang kondisi di Nusantara ini dengan maraknya sholawat yang diiringi oleh tarian-tarian oleh kaum perempuan. Tolong dibantu malaikat, tarik dan dihadirkan di sini, dimasukkan dalam tubuhnya mediator. Allah. Masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron dengan tubuhnya mediator dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sinkron. Dan tolong dibantu malaikat apabila ini penyusup yang berusaha akan memberikan keterangan palsu atau yang akan mengaku-ngaku, sekarang juga dilempar keluar. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Ngger? Saya dipanggil ke sini.
Iya, mohon maaf, ini saya berbicara dengan siapa? Saya panggil saja Kuncoro Ya. Jenengan dari mana asalnya? dari Jawa, Jawa bagian tengah. Ya. Berapa usia Anda? Sudah agak tua, Ger. 3.500 tahun. 3.500 tahun. Iya, Ya. Dan saya panggil apa ini? monggo dipanggil Mbah, nggak apa-apa. Oh iya, saya panggil Mbah Kuncoro berarti ini. Iya, silahkan, Ger. Ya, Mbah Kuncoro, mohon maaf, jenengan saya hadirkan ke sini untuk kita ajak berkomunikasi tentang maraknya solawat-solawat yang dilantunkan dalam pengajian-pengajian, dalam acara-acara Islam di sekolah-sekolah pendidikan Islam yang diiringi oleh tarian-tarian, dan parahnya lagi auratnya terbuka itu, dan kebanyakan dilakukan oleh kaum perempuan itu. Iya, Iya. Ger, banyak sekali di mana-mana seperti itu. Ya, dan sebelumnya mohon maaf Mbah Kuncoro ya. Tadi jenengan Iya, sudah mengucapkan salam apa jenengan? alhamdulillah saya sudah Islam. Iya, dari golongan apa jenengan Mbah Kuncoro? Jin, Ger. Iya, jadi kalau jenengan memang sudah Islam, tolong diucapkan 2 kalimat syahadat Iya, dulu ya Mbah Kuncoro ya. iya. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Iya. Mbah Kuncoro sekali lagi mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Ger. Apa jenengan sudah memang mengetahui ya Mbah ya tentang kondisi itu ya Mbah ya yang Sedikit akhir-akhir ini? banyak akan saya ceritakan, Ger, masalah tersebut. Iya, tolong diceritakan Mbah untuk pelajaran Iya, buat kami. memang akhir-akhir ini, belakangan ini, banyak sekali kaum muda-mudi bersolawatan dengan cara yang seperti itu, yang sepertinya menurut kami tidak bermoral. Iya, Begitu banyak umat muslim yang sudah rusak. iya, memang Kami sangat miris melihat kenapa begitu. iya. Padahal sholawat itu kan bentuk penghormatan kepada baginda Nabi ya Mbah ya. Bentuk kita rasa takzim kita kepada beliau, Kanjeng Iya, Nabi. Kenapa begitu rusak? Dengan acara hikmah seperti itu dirusak dengan jogetan-jogetan seperti itu yang tidak bermoral. Bahkan dengan membuka aurat mereka, ya, iya, sangat rusak sekali zaman ini. iya. Di media-media juga banyak sekali itu. Dan kaum perempuan yang paling banyak itu Mbah. Iya, Ger. Begitu banyak kemaksiatan di Nusantara ini, sampai pun umat muslim dikala bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli dilakukan alaihi. seperti itu dengan berteriak-teriak, dengan berjoget, biarpun mereka memakai kerudung, memakai jilbab, tetapi perilaku mereka sungguh memalukan, Ger. Ya. Tidak sesuai dengan syariat dari agama Islam yang dibawa oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Berarti di syariat Islam sendiri tidak dibenarkan? Tidak dibenarkan seperti itu, Ger. Seharusnya jika memang kita bersolawat kepada beliau Kanjeng Nabi, kita bersolawat dengan hikmat, kita timbulkan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Kanjeng Nabi. Betul. Dengan begitu, insya Allah
Sholawat kita nyampe kepada beliau dengan cara seperti itu. Ya. Dengan hikmat, dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati mengingat, merindu, Ya. merindukan sekali kepada beliau. Kanjeng. Ya. Mengapa begitu? Zaman sekarang banyak sekali terjadi seperti itu. Iya, kenapa Mbah? Kalau dulu-dulu kan itu saya baru melihat akhir-akhir ini, Mbah. Ya memang ini sudah fenomena akhir zaman, Ger. Banyak kemaksiatan di mana-mana. Banyak timbul huru-hara di mana-mana. Emang ini sudah waktunya akhir zaman. Begitulah perilaku manusia. Ini pun tidak lepas dari kejahatan dan kemaksiatan yang ditimbulkan oleh anak buah Dajjal, Ger. Oh iya. Berarti memang di akhir zaman itu nanti akan banyak kejadian-kejadian yang seperti itu ya, Mbak ya. Sangat, bahkan melebihi Di luar dari seperti syariat-syariat itu. Islam. Ya? Iya. Anak buah Dajjal saya lihat, Ger, sudah berkeliaran di mana-mana, membisiki hati dan pikiran manusia supaya menimbulkan maksiat di mana-mana. Iya, dan itu kalau saya lihat itu kan di pendidikan-pendidikan yang basicnya malah Islam. Iya, itu memang sengaja dirusak oleh anak buah Dajjal untuk memperburuk citra umat Islam di dunia, terutama di Nusantara ini. Dirusak akidahnya, dirusak moralnya, dihancur leburkan pondasi-pondasi imannya di dadanya, Ger. Iya. Sehingga timbul banyak kemaksiatan di mana-mana. Inilah termasuk tanda-tanda akhir zaman, Ger. Iya. Dan miris sekali ya, Mbak ya. Sangat miris Di sekali. pendidikan Islam itu kan seharusnya dari guru-guru pembimbing itu kan basic agamanya kan juga ya mumpuni lah kok. Iya. Sampai menampilkan tarian yang Itulah sholawat. Hebatnya iblis dan anak buahnya begitu getol menyerang hati dan iman umat muslim, sehingga dihancurkan dari dalam, dihancurkan dari imannya, goyah imannya, sehingga akan menimbulkan banyak hal-hal yang menyimpang dari syariat agama Islam, Ger. Iya. Jadi yang miris sekali. Ya, jadi mungkin kalau dari pelakunya sendiri kan itu saya melihat kan karena itu tarian yang diadakan di agenda apa itu ya, sekolah atau apa itu ya. Iya. Seharusnya yang bertanggung jawab adalah guru-guru itu ya. Iya. Guru-gurunya pun sudah banyak dibisiki oleh iblis, sehingga mereka tidak memperdulikan lagi masalah tampilan-tampilan seperti itu. Mereka tidak mengira bahwa yang mereka tampilkan akan membuat bencana, akan membuat fitnah di akhir zaman ini. Bahkan yang lebih-lebih lagi, acara seperti itu malah disoraki, malah dibuat hingar-bingar, seakan-akan itu pertunjukan yang hebat, padahal mereka mempertontonkan hal-hal maksiat yang tidak pantas untuk ditontonkan dan tidak pantas untuk diperlihatkan kepada khalayak ramai. Ger. Kalau yang di ini kayak di pengajian-pengajian yang dihadiri oleh para ulama, para kiai itu saya juga sering melihat ketika sholawat dilakukan itu penonton atau jamaahnya juga sering joget-joget. Iya, bahkan lebih dari itu, Ger. Ada yang berteriak-teriak secara histeris. Histeris sekali mereka berteriak sambil melantunkan sholawat Nabi. Bukan begitu caranya. Iya, gimana Mbak seharusnya yang jenengan ketahui itu tentang sholawat, bentuk penghormatan kepada beliau. Bentuk penghormatan kita kepada Kanjeng Nabi
harus benar-benar hikmat. Itu sesuatu yang sakral, tidak boleh dipermainkan. Kita kalau benar-benar rindu beliau dengan membaca sholawat, kita hadirkan rasa rindu kita, kita hadirkan rasa cinta kita di dalam hati kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bahkan kalau bisa kita sambil menangis bertepuk beliau. Iya, iya, Kita harus menangis, iya, merindukan beliau. Bukan cara seperti itu, sungguh maksiat dan iya, iya. maksiat sekali yang dipertontonkan. Dan bahkan itu saya juga pernah mendengar bahwa Allah pun, malaikat pun bersolawat kepada Iya. beliau. Allah pun berselawat dan malaikat. Kenapa manusia berselawat seperti itu? Dengan cara mereka yang sepertinya tidak sadar, Iya, dengan iya, cara berteriak, berjoget, iya. berteriak secara Seolah-olah tidak sadar histeris, ya Mbah ya. seolah-olah tidak sadar. Iya. Dikira Itulah. itu betul gitu ya. Iya, nafsu-nafsu mereka sungguh ditumpangi nafsu-nafsu yang jahat. Ini pula tidak terlepas dari peran iblis yang sudah merajalela di akhir zaman ini, Ger. Iya, iya, iya. Bahkan saya lihat, Ger, Iya. Apa itu Mbah? para leluhur-leluhur manusia zaman dahulu, para raja-raja zaman dahulu, menangis melihat keadaan seperti itu, Ger. Astagfirullah. Kenapa anak cucu mereka bukan semakin baik, malah semakin menjadi gila? Iya. Iya. Miris Iya. sekali. Memang kelihatannya ini ya Mbah ya. Apa itu ya? Ya, leluhur-leluhur mereka sangat menyayangkan sekali keadaan manusia zaman sekarang. Ini sudah waktunya manusia-manusia membangun kembali Nusantara. Kenapa malah rusak seperti itu? Ya. Beliau-beliau, para raja-raja, leluhur Nusantara sangat miris. Beliau-beliau menangis melihat keadaan seperti ini. Ya. 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 Apa ini ya Mbah ya? Apa mungkin juga jadi pemicu tuh ya banyaknya musibah ini kan banyaknya musibah Iya. ya Mbah ya. Termasuk itu juga pemicunya banyak sekali musibah-musibah di akhir zaman ini. Tapi memang sudah waktunya, Ger. Ya. Allah sudah waktunya membukakan mana yang batil dan mana yang hak. Kalau orang Jawa bilang becik ketitik olo ketorong, Ger. Yang serakah, yang berbuat maksiat nanti akan terlihat, dan yang melakukan perbuatan baik selama ini akan selamat dan akan menjadi contoh panutan manusia lain. Tapi mereka yang berbuat kemaksiatan dan kehancuran di Nusantara ini akan dihancurkan, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditata kembali Nusantara ini menjadi Nusantara yang seperti dulu, di bawah raja-raja dulu, menjadi adil, makmur, sentosa, menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang berakhlak mulia, sehingga menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Itulah yang akan Iya. Ini dilaksanakan. saya tertarik dengan ini Mbah tadi yang jenengan sampaikan alam sudah dibuka, becik ketitik olo ketoro itu. Ya, memang sudah waktunya. Kapan lagi? Dunia sudah tua, Ger. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Sebetulnya ini sudah dari kemarin-kemarin, sudah mulai pembersihan manusia-manusia yang bersifat kotor, yang berotak kotor, berhati iblis, akan dimunculkan, akan dibukakan pintu kemaksiatannya, sehingga banyak orang yang melihat bahwa si A memang
berbuat kotor, si B berbuat yang baik, sehingga nanti akan terbuka semuanya, Ger. Orang yang bermaksiat akan terbuka sehingga mereka mengetahui mana yang hak dan yang mana yang batil. Oh, maksud jenengan akan diperlihatkan Akan diperlihatkan secara jelas, secara gamblang, mana yang hak dan mana yang mana batil, yang hak dan yang mana yang batil, mana yang berbuat mungkar akan disingkirkan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nusantara ini akan menjadi bangsa yang beradab seperti bangsa yang dulu yang masih dipimpin oleh kerajaan-kerajaan raja dahulu, Ger. Sudah waktunya. Kalau akan dihancurkan berarti akan banyak korban nyawa seperti itu, atau gimana? Iya. Memang sesuatu butuh perjuangan. Kalau mereka yang berbuat maksiat dibiarkan saja, mau jadi apa Nusantara ini, Ger? Harus dibersihkan, harus dihancurkan. Nanti akan diganti oleh pemimpin-pemimpin yang bersifat adil, pemimpin-pemimpin yang mempunyai hati yang ikhlas untuk memimpin bangsa ini. Ya. Tidak seperti mereka-mereka saat ini yang masih mengagung-agungkan dunia, mengagung-agungkan jabatan mereka, tidak memperdulikan lagi masyarakat kecil. Ya. Itu, Ger. Ya, ini Mbah, ini kembali ke masalah pembersihan tadi nih yang jenengan maksudkan. Iya. Masalah pembersihan, masalah sholawat juga itu. Iya. Ini kan kalau tadi saya tangkap kan memang di akhir zaman ini banyak banyak manusia-manusia yang keluar lah dari syariat Islam. Iya. Terus saya juga melihat banyaknya musibah, sampai tadi jenengan mengatakan Allah akan menunjukkan kekuasaannya. Iya. Yang hak ya akan diselamatkan, yang batil akan dihancurkan. Berarti rentetannya kan dengan apa, ada hubungannya dengan musibah-musibah yang terjadi selama ini? Sangat beruntun. Manusia-manusia yang berakhlak jahat akan dihancurkan. Ini sudah dimulai. Dihancurkan dalam bentuk apa itu, Mbak? Dihancurkan dengan cara dibanyakkannya Allah menimpakan musibah-musibah seperti banjir, tanah longsor. Sebentar lagi, Gus, jika manusia ini tidak mau sadar, akan diletuskan gunung-gunung dari berbagai daerah untuk menghancurkan mereka-mereka yang tidak mau sadar. Ya, ini saya melihat Mbah, ini banyak bencana alam ini di Jawa ini, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di luar Pulau Jawa, kemarin di Bali, di Sumatera. Apakah itu termasuk bagian dari ini? Bagian dari rentetan pembersihan, Ger. Oh, seperti itu. Rentetan pembersihan yang nanti akan dikembalikan Nusantara ini berjaya saat seperti dulu dipimpin oleh raja-raja Nusantara. Ya. Dan ini kembali ke sholawat ya, Mbah ya. Iya. Masalah sholawat tadi. Jadi kita sebagai orang Muslim kan memang dianjurkan untuk banyak-banyak bersholawat kepada Rasulullah supaya bisa mendapatkan syafaatnya. Iya. Terus justru malah ya memang banyak saat ini orang-orang bersholawat, tapi caranya yang seperti sangat itu, salah gitu. Sekali. Seperti itu. Nah, jika seharusnya bersolawat dengan benar, dengan hikmah, dengan rindu beliau, dengan cinta beliau, akan meredam gejolak bencana di Nusantara ini, Ger, sebenarnya. Jika mereka benar-benar berselawat dengan sesungguhnya, yang sesungguh-sesungguhnya solawat, yang cinta rindu kepada beliau Kanjeng Nabi, akan meredam bencana-bencana yang ada di Nusantara ini. Tetapi lihatlah, mereka bukannya semakin membaik, malah semakin menjadi. Itulah akhirnya alam murka, Allah pun juga murka dengan keadaan manusia saat sekarang ini. Bersolawat dengan seenaknya mereka sendiri.
Padahal sebetulnya kalau kalau bisa berselawat dengan yang sebenar-benarnya justru bisa menolak, Mbak. Meredam, iya, Meredam menolak ya, bencana, meredam, meredam, meredam ya. meredam bencana Hmm, Allah seharusnya. iya, Ini juga termasuk fenomena akhir zaman, Zen. iya, Memang keadaannya seperti ini. Allah sudah mentakdirkan seperti ini. Allah akan membalikkan. Ini sudah, dunia sudah terbalik sama kali. Tidak seperti dulu lagi Nusantara. Beginilah caranya Allah akan membersihkan segala sesuatu yang mungkar dan akan dikembalikan berjaya Nusantara menjadi bencana-bencana tadi. lewat bencana-bencana tersebut. Hmm, Ini adalah pembersihan. Sekali lagi, Nger, pembersihan iya, 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 Mbak. dari manusia-manusia yang berakhlak tidak bagus. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan banyak manusia yang sadar nantinya ya, Mbak Iya, ya. mudah-mudahan, Iya, Nger, memperbaiki Islamnya, akhlaknya. secara bagus. Iya, Tidak ada syariat Islam yang membolehkan bersolawat dengan berjoget-joget, berteriak-berteriak dengan sangat berlebihan histeris. ya, Mbak ya. Sangat berlebihan. Ulah mereka menjadikan alam ini menjadi murka karena ulah mereka yang tidak pantut untuk dipertontonkan. Iya. Kalau Sangat kalau merugi. jenengan yang ketahui, Mbak, ini mungkin jenengan tahu ini barangkali eh, itu apa karena faktor apa ya? Faktor minimnya pengetahuan agama atau ada faktor lain kok sampai melakukan seperti itu, Mbak? Bagaimana mungkin minimnya faktor agama? Guru-guru mereka ya sudah punya pendidikan yang tinggi. Iya, heeh. Anak-anak didik mereka juga punya pendidikan yang tinggi. Kenapa dibilang tidak minimnya pendidikan? Iya, bukan. Iya. Faktor apa itu, Mbak? Faktor karena nafsu mereka yang Oh, ditumpangi oleh iya, iya, nafsu iya. iblis yang sudah Mm. menjalar di dalam hatinya, merasuk dalam pori-pori tubuhnya, merasuk dalam aliran darah mereka. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam tubuh mereka banyak sekali gaib-gaib yang menumpang, gaib-gaib yang membuat rusak di dalam tubuh mereka. Berarti Tidak mengetahui sama sekali. secara tidak langsung tidak menyadari itu ya, Mbak ya? Iya, tidak menyadari mereka. Sehingga timbul hal-hal seperti itu. Banyak gaib-gaib fasik yang ada di dalam tubuh mereka. Sehingga mereka tidak terkontrol melakukan hal-hal seperti itu. Kalau dibilang minimnya pendidikan, tidak mungkin. Iya, Pendidikan mereka sudah tinggi-tinggi, jauh melebihi dari orang awam. iya, iya. Tidak mungkin, Ger. Nggih, nggih, terima kasih ya, Mbak ya atas Iya, informasinya. sama-sama, Ger. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, Iya, tetap ada di Ger. jalurnya Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi Iya, segala larangannya Allah. Dan mudah-mudahan musibah-musibah yang ada ini bisa redam dengan iya. berubahnya akhlak yang ada di manusia di dunia ini ya, Mbak ya. Dan saya tegaskan lagi, Ger. Para leluhur menangis melihat keadaan anak cucu mereka, keturunan mereka menjadi brutal seperti itu. Pikirkan, wahai manusia, golongan manusia, pikirkan hal itu. Pikirkan, leluhur-leluhur kalian sangat miris, menangis melihat kalian yang berbuat seperti itu. Cobalah untuk berubah dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kembali ya, Mbak ya. Iya, untuk meredam Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. bencana-bencana seperti ini. Nggih. Nggih, terima kasih Mbak ya atas Iya. informasinya, Mbak. Saya akan Sangat bertugas bermanfaat kembali, sekali. Ger. Monggo silahkan kembali ke tempat panjenengan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Semoga waktunya dikeluarkan dari tubuhnya mental Allah beserta isi buruk dan isi negatifnya bersih. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi bersih. Sallallahu alaihi Muhammad.
Semoga ya Allah roh dan tujuh sukmanya mediator dikembalikan semuanya masuk komplit, yang masuk benar yang asli masuk seluruhnya bi alfi alfi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sehat akas dikas waras. Alhamdulillah saudara-saudara semuanya, banyak sekali tadi pelajaran yang bisa kita ambil, bahkan gaib tadi yang ada dalam tubuhnya mediator sampai menangis karena perbuatan-perbuatan manusia di akhir zaman ini yang sudah kelewat batas, yang itu sesuatu yang seharusnya itu dilarang, salah, tapi mereka tidak menyadari dan menganggap bahwa itu adalah benar. Ya miris sekali sebetulnya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil, ya kita selalu berdoa, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, berbanyak sholawat pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan cara yang khidmat, dengan menumbuhkan rasa cinta dan rasa rindu kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita semuanya, panjenengan semuanya, beserta seluruh keluarga panjenengan semuanya diselamatkan dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Terima kasih saudara-saudaraku, ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.